Halo guys, di sini saya akan mencoba memberikan solusi untuk teller-teller yang sering tekor dalam transaksi hariannya. Biasanya tekornya itu waktu jam-jam ramai, antrian panjang. Jadi teller biasanya nggak fokus, apalagi ada masalah-masalah pribadi yang belum selesai. Jadi biasanya teller itu kurang fokus, biasanya selip di angka ataupun selip di salah ngasih uang, salah menggunakan kode transaksi dan sebagainya. Jadi kalau teller itu dia harus mempunyai fokus yang tinggi dalam setiap transaksi. Kadang kita salah, orang melakukan penarikan tapi kita kasih slip kita eksekusi slip transcode penyetoran, jadi kita rugi atau tekor. Jadi kita harus benar-benar fokus. Biasanya teller di pagi hari itu melakukan tambahan kas atau modal jualan lah ibaratnya, tambah kas. Ini hanya sebuah simulasi dari rumus teller yang pernah saya terapkan dulu, sehingga nanti ketika di ujung sore ketika tutup kas, selisih yang di antara cash yang kita di tangan kita dengan yang di sistem itu nggak jauh berbeda atau selisih dikit, karena terkadang ada oknum-oknum dari kepala unit kah, supervisor kah. Kadang kalau yang selisih itu bukannya memberi bantuan kepada teller di mana mencari solusi, maka mereka kadang membiarkan teller itu berpikir sendiri bagaimana mencari solusi daripada selisih tersebut. Kadang selisih itu disebabkan oleh gangguan jaringan dan sebagainya. Jadi ada kebanyakan pengalaman pribadi orang-orang yang bekerja dalam satu bank itu, ketika tellernya mengalami selisih, mereka semua seperti masa bodoh, tidak memberi bantuan kepada teller tersebut. Beruntung jika kawan-kawan yang berada di satu unit kerja yang saling kerjasama, ketika ada yang selisih mereka semua membantu. Ada yang ngeprint dari sistemnya, ada yang ngecek dari bukti kasnya dan sebagainya. Semoga unit kerja kalian seperti itu. Dan ada juga ketika terjadi selisih kas, biasanya ketika selisih lebih, ada sebagian pimpinan ukir itu emang menempatkan uang selisih lebih itu disendirikan atau secara rahasia lah dengan teller ini. Misalnya uangnya lebih akan disisihkan, ketika nanti kurang akan digunakan untuk menompok. Ini pengalaman pribadi. Kadang saya sendiri ketika ada selisih kas dari kas itu dipegang oleh Kak Unit, dan kelebihan kas dari ATM itu dipegang Kak Unit. Ketika saya pindah nggak tahu apa kabar dari selisih kas tersebut, entah kemana, karena secara resmi tidak ada untuk kode transaksi untuk selisih lebih, karena selisih lebih yang dilaporkan itu yang selisih lebih yang bisa ditoleransi oleh unit kerja. Biasanya itu ada GL tertentu yang digunakan untuk menyetor kelebihan dan kekurangan kas. Di sini akan saya coba jelaskan. Yang pertama nih, di sini kita yang warna biru ini untuk selip penyetoran. Segala macam jenis selip penyetoran kita bisa masukkan di sini. Pembayaran Briva, BPJS, setoran
semua jenis setoran cash tunai semua di sini. Ini tinggal tambahkan lagi. tambahkan saja kolomnya. Ini jumlah sum dari semua ini, bisa main tarik aja, langsung klik sum ini atau manual juga bisa. Selanjutnya di sini jumlah transaksi tarik tunai, semua jenis transaksi tarik tunai. Kok zaman itu slip merah, sekarang masih menggunakan slip merah. Ini semua penarikan tunai, cek juga termasuk di sini. Biaya kwitansi kalau untuk bank BRI itu ya, kwitansi juga di sini. Nah, ini yang tadi ketambahan kas. Setiap kita penambahan kas kita tuliskan di sini. Tambah kas pagi, misalnya penambahan kas pagi. Ini tambah siang ada penarikan, kita uangnya tidak cukup, ini penambahan kas lagi. Dan ini untuk store kas, misalnya store kas uang kita berlebih. Nah, di sini kita seperti yang pertama tadi, kita sumkan semua jumlahnya di sini. Jadi langsung saja, ini kan udah kita by sistemnya, ini sum, ini jumlah, pokok ini jumlah keseluruhan dari semua ini. Di sini total. Nah, ini kita lihat total modal TK store. Nah, pokok semua ini kita tambahkan ini, tambah kas sama dengan store tunai itu di sini. Sedangkan yang merah ini dari penarikan tunai, kwitansi semua cek, dan store kas ke uang induk. Nah, di sini kita dapatkan yang atas ini, yang biru kita kurang dengan yang merah, penarikan jumlah 120. Jadi jika kita cash on hand ini, kita ketika sore kita minta uang, misalnya minta jumlah, cek jumlah cash on hand sama kepala unit atau supervisor, berapa jumlah uang saya, misalnya 110 di sistem. Berarti kita punya kelebihan 10 juta cash. Jadi kita cari, mungkin ada penarikan yang belum dari berkas penarikan belum dimasukkan. Baca. Berarti selisih 0. Mungkin bisa saja terjadi coba store tunai ada yang belum terdata, misalnya 5 juta. Berarti kita lebih 50 juta ketika tidak dimasukkan penyetorannya. Selisih lebih 5 juta, 50 juta. Jadi seperti itu. Jadi kita harus sabar, karena triknya itu ketika kita membuka, misalnya di sini kita buka Brinet Express ataupun Brinet Web. Nah, sambil kita ketika transaksi, sambil kita buka rumus ini, kita masukkan aja satu persatu setiap transaksi, santai saja. Misal penarikan 5 juta tag, jadi kita sambil menandai transaksi kita, sambil mengontrol keadaan kas kita, karena kita tidak tahu di mana kita kurang fokusnya, juga untuk menghindari terjadinya selisih tersebut. Oke, semoga bermanfaat rumus anti tekor teller bank.